Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, selamat datang di episode terbaru dari Strategi Terdepan. Malam ini kita memiliki tamu istimewa, seorang mahasiswa pasca sarjana, yaitu dari program studi MPI, Bapak Andi Latandeka. Selamat malam. Ya, selamat malam Kak. Ya, apa kabar malam ini, hari ini? Bagaimana Ya, rutinitas selama seharian ini? Apakah lancar saja, ya, alham- Saudara Andi? ya, alhamdulillah untuk hari ini lancar-lancar saja. Baik. Uh, Mungkin saat ini kita sedang mengadakan bincang-bincang sederhana mengenai topik strategi manajemen, yang dimana juga bahwa tujuan dari ini adalah tugas dari salah satu mata kuliah kita dari manajemen strategi, yaitu dosen kita, pengampu kita, yaitu Profesor Dr. Rustan. Mungkin saya akan bertanya tentang terkait dengan topik yang tugas kelompok kita. Ya, betul. Nah, ya. Nah, ini saya ada beberapa hal mengenai materi kelompok kita. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya inti ya. Nah, ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saudara dalam bidang manajemen strategi. Nah, kami dengar bahwa Anda juga memiliki latar belakang dalam program studi manajemen pendidikan Islam. Yang saya dengar bahwa saudari Andi ini dari lulusan dari S1 manajemen pendidikan Islam. Nah, bisa ceritakan sedikit mengenai kuliah Anda atau apa yang melatar belakangi saudara dalam mengambil program studi manajemen tersebut? Ya, Silakan. baik. Suara saya kedengar, Kak? Iya, sangat Oke, terdengar baik. baik. Jadi terima kasih ya. Di sini saya ini senang berbagi tentang perjalanan di bidang saya ini. Saya itu Iya. memutuskan untuk memasuki program studi manajemen pendidikan Islam itu karena saya melihat pentingnya manajemen yang baik dalam konteks pendidikan, terutama di lingkup pendidikan Islam. Jadi saya ingin memahami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip manajemen itu bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengelola lembaga pendidikan Islam seperti itu. Begitu, Kak. Baik, sangat menarik ya bahwa ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai manajemen pendidikan, terutama dalam hal pendidikan Islam. Nah, saya ingin tertarik lagi menggelitik lebih dalam lagi mengenai tugas mata kuliah kita ini atau pembahasan kita malam ini. Uh, nah, menurut saudara Andi, kira-kira jelaskan apa itu manajemen strategi dan mengapa hal ini penting dalam sebuah lembaga pendidikan? Karena kita ketahui bahwa manajemen strategi itu kan kunci utama dalam pengembangan perusahaan atau manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan. Mungkin saudara Andi bisa menjelaskan hal yang seperti itu terkait Oke. hal itu. Jadi manajemen strategi ini adalah landasan penting bagi sebuah lembaga atau perusahaan dalam pengembangan tujuan dalam pencapaian target dari lembaga atau perusahaan tersebut ya. Jadi Ya. manajemen strategi ini adalah proses perencanaan, pengimplementasian dan pengevaluasian keputusan yang memungkinkan organisasi itu mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, ini penting karena memberikan arah jelas bagi sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan. Jadi di dalam manajemen strategi itu membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan memastikan bahwa semua bagian dari organisasi itu bekerja menuju tujuan yang sama. Jadi tanpa strategi yang jelas itu perusahaan atau lembaga pendidikan mungkin kesulitan bersaing di pasar dan menghadapi tantangan bisnis seperti itu.
Oh ya baik, berarti ini manajemen strategi yang saya pahami dari pembahasan Saudara Andi bahwasanya manajemen strategi itu sangat penting karena dia adalah langkah awal dalam pengambilan keputusan dalam sebuah Iya, organisasi. betul betul. Jadi semuanya hal yang jadi pengambilan keputusannya jika baik, maka outputnya juga baik. Begitu kira-kira Saudara Andi. Iya, betul Apa? betul betul. Iya. Nah, oke, dari hal seperti itu, nah kira-kira dari proses pengembangan strategi ini dimulai, apa langkah awal atau langkah utama yang harus diambil dalam sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan tersebut? Silakan Mbak Andi, mungkin jika dijelaskan tentang langkah yang apa yang pertama kali diambil dalam pengambilan keputusan atau strategi manajemen tersebut. Jadi, oke baik. Jadi proses awal dalam pengambilan keputusan dalam manajemen strategi itu kita bisa menggunakan atau biasa melibatkan tentang analisis SWOT ya. Jadi kalau orang manajemen itu tidak Oh, asing SWOT dengan ya? Oh, SWOT, maaf, SWOT itu bisa dijelaskan karena saya sering mendengar loh kata-kata SWOT, cuman saya belum tahu SWOT itu seperti apa. Bisa mungkin saudara oh Andi ya ya ya. jelaskan? Iya, Jadi iya. jadi dalam SWOT itu kan singkatan dari S itu strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, terus Oke. O-nya itu ada opportunity atau kesempatan dan ada kesempatan atau peluang dan untuk T-nya itu ada threats atau tantangan. Nah, jadi di sini dalam proses pelaksanaan manajemen strategi itu dibutuhkan empat langkah tersebut. Ini membantu perusahaan dalam memahami kekuatan dan kelemahan serta melihat apa kesempatan yang dapat diambil dalam perusahaan tersebut dalam beberapa tantangan yang dia lalui seperti itu. Jadi eh, setelah perusahaan itu perlu merumuskan visi dan misinya yang akan menjadi dasar dari semua keputusan-keputusan strategis berikutnya. Jadi itu pentingnya menggunakan analisis SWOT seperti itu. Oh, ya baik, terkait dengan pengambilan langkah awal keputusan tentang tadi saya dengar visi dan misi. Ternyata SWOT ini adalah langkah awal dalam pengembangan visi dan misi tersebut. Iya Nah, oke, betul. saya menarik nih, saya sangat tertarik nih. Kira-kira kita berkaitan juga dengan visi dan misi yang dalam sebuah organisasi. Iya. Nah, setelah visi dan misi itu dibuat atau ditetapkan, nah langkah selanjutnya dalam proses manajemen strategi itu seperti apa dalam hal berkaitan dengan visi dan misi dalam suatu perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Oke, baik. Jadi di sini visi dan misi itu adalah panduan fundamental yang mendasar dalam manajemen strategi. Jadi visi itu menjelaskan gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Sedangkan misi itu menggambarkan tujuan utamanya Oke. dan pendekatan perusahaan untuk mencapai visi tersebut. Jadi keduanya itu memberikan arah yang jelas dalam membantu menyelesaikan semua aktivitas dan keputusan dari perusahaan tersebut seperti itu. Baik, jadi visi dan misi juga berperan penting ya dalam penganalisaan manajemen strategi ini. Ya. Terkait dengan visi dan misi, nah jika telah ditetapkan visi dan misi tersebut, nah kira-kira bagaimana lembaga atau perusahaan yang dinaungi itu bisa memastikan atau make sure bahwasanya strategi yang diimplementasikan ini sudah sangat berjalan atau sukses. Hmm. Silakan Pak Saudara Andi. Nah kira-kira bagaimana organisasi make sure bahwa strategi yang diimplementasikan ini sudah berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Oke, baik. Jadi implementasi dalam manajemen strategi itu dapat kita lihat bahwa implementasi yang sukses itu memerlukan komunikasi yang efektif, pelatihan Ya. yang tepat, dan sistem pemantauan yang baik. Jadi Ya. semua anggota organisasi harus memahami strategi dan peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Terbesit bahwa kita selalu berbicara tentang tujuan kita atau tentang kesuksesan sebuah organisasi dalam manajemen strategi, tapi tidak terbesit bahwasanya ada pasti tantangan yang dia hadapi dalam manajemen strategi ini. Nah, kira-kira dalam suatu organisasi dalam pengimplementasian manajemen strategi ini, kira-kira tantangan apa yang biasanya saudara Andi temukan atau bisa menganalisis tantangan apa yang
dihadapi dalam sebuah perusahaan tersebut atau organisasi atau lembaga. Oke, baik. Jadi tantangan yang dihadapi itu adalah hal yang lumrah bagi sebuah lembaga pendidikan atau perusahaan. Itu juga menjadi sebuah peningkatan apabila tantangan yang dihadapi itu dapat diatasi dengan sebaik mungkin, seperti itu ya. Jadi beberapa tantangan utama itu biasanya adalah resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya itu kurangnya sumber daya dan komunikasi yang tidak efektif. Jadi untuk mengatasi hal ini itu perusahaan harus membangun budaya yang mendukung perubahan. Nah, hal itu dapat memastikan bahwa sumber daya yang cukup dan tersedia serta fasilitas komunikasi yang terbuka dan transparan di seluruh organisasi atau lembaga pendidikan, seperti itu. Itu tujuan dari tantangan yang akan dihadapi ke depannya, seperti itu. Nah, baik. Tantangan utamanya tadi yang saya dapat petik bahwasanya salah satunya lagi-lagi kurangnya sumber daya. Jadi itu selalu masalah yang paling penting dalam suatu tantangan yang hadapi dalam bukan hanya dalam manajemen strategi yang saya lihat ya, tapi juga dalam berlaku untuk semuanya. Pasti selalu baik dalam hal pedagogik, semuanya pasti tentang masalah tentang SDM atau kurangnya sumber daya. Nah, kira-kira jika Anda sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan, kira-kira saran apa yang bisa Anda berikan untuk menunjang pengimplementasian manajemen strategik yang sukses ini? Oke, baik. Jadi ketika saya dihadapkan dalam sebuah perusahaan, saran saya akan menyarankan mereka untuk selalu memulai dengan analisis mendalam tentang situasi saat ini atau tentang situasi yang ada di pasar gitu. Jadi libatkan tim dalam sebuah proses perencanaan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan meningkatkan komitmen terhadap strategi. Ini yang penting ya, yaitu adalah komitmen dalam strategi. Jadi selain itu tetaplah fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang sering berubah-ubah dan sering berubah-ubah dalam lingkungan bisnis, seperti itu. Oh ya, baik. Berarti pada intinya bahwa kita harus siap pada perubahan zaman dan tentu juga selalu melibatkan kerja tim ya untuk lebih menjaga kekompakan. Ini wawancara ini sangat menarik karena ini tentang manajemen strategi ya, yang tadi dari awal mengatakan bahwa langkah awal dari manajemen strategi itu dia lakukannya SWOT, dan kemudian juga harus menganalisis tantangan yang akan dihadapi dan perlu pula bahwasanya kita harus memberikan saran-saran yang sesuai agar lembaga ini mampu menciptakan visi dan misi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terima kasih banyak Saudara Andi atas wawasan yang telah diberikan kepada saya. Juga penjelasan tentang lebih mendalam lagi terhadap manajemen strategi ini. Mengingat bahwa mungkin Saudara Andi merupakan sudah akan menempuh magister dalam hal manajemen pendidikan, jadi tentunya pasti sangat banyak ilmu yang harus saya dapatkan kepada adik Andi ini. Nah, saya kira untuk mungkin besok akan di lain waktu kita bisa melanjutkan wawancara kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang manajemen strategi ini, terutama dalam mata kuliah kita ini. Terima kasih banyak. Mungkin ada sepatah kata yang bisa Saudara Andi bisa sampaikan sebelum menutup wawancara kita ini. Terima kasih banyak atas kesempatan juga yang diberikan kepada kita ini saling membuka wawasan kita tentang manajemen strategi ya. Jadi itu tadi beberapa hal yang dijelaskan atau yang kita pahami tentang manajemen strategi. Jadi terakhir terima kasih kepada Kak Sugiratu yang telah membersamai kita. Mungkin itu. Terima kasih juga Pak Andi. Selamat malam Pak Andi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain waktu.
fuck her in the Benz.